Hai Freaky People, selamat datang di channel Freaky Fits, channel yang bakal banyak membahas tentang hal-hal unik yang terjadi di sekitar kita seperti urban culture, creative industry, dan masih banyak lagi. Bersama aku moderator ganteng, Rizky. Kalian tahu nggak sih bahwa efek dari orang toksik itu sangat berbahaya loh? Hal ini mengacu pada studi oleh University of Friedrich Schiller yang menemukan bahwa sikap terhadap orang toksik atau orang-orang beracun dapat menempatkan otak orang lain dalam kondisi stres. Kondisi stres ini juga bisa berdampak buruk dan bisa berdampak jangka panjang pada otak. Stres nantinya dapat mempengaruhi efektivitas neuron hipokampus, area penting otak yang terlibat dalam penalaran dan memori. Setelah menjelaskan salah satu efek negatif tersebut, kamu pasti nggak ingin berada di lingkungan yang penuh dengan orang-orang beracun atau toksik. Salah satu solusi yang bisa kamu lakukan adalah menghindari orang-orang dengan sifat negatif tersebut dengan memahami karakter dan sifat orang-orang beracun atau orang toksik tersebut. Berikut ini Freaky Fit akan membahas tentang 6 tipe orang toksik yang ada di sekitar kamu dan patut dihindari. Check this out, man. Yang pertama ada tipe nggak bertanggung jawab. Familiar banget di bangku sekolah atau kuliah, kamu pasti pernah bertemu orang-orang yang gak mau datang saat kerja kelompok kan? Inilah tipikal orang gak tanggung jawab. Tipikal kayak gini berpotensi toksik banget di dalam kehidupanmu dan entah itu dari kata-kata atau tindakan mereka, pasti akan jadi beban hidupmu. Bahkan orang yang seperti ini selalu mencari-cari seseorang untuk disalahkan atas tindakan dan perkataannya. Dan juga mereka akan membuat kamu merasa bertanggung jawab atas hidup mereka. Kalau sudah kayak gini, kamu harus tegas sih. Kenapa? Karena kamu juga memiliki kehidupan diri sendiri untuk dijalani. Ya kali ngabisin energi buat orang yang gak mau tanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang kedua ada sifat jago kritik. Ada perbedaan antara saran yang baik dan seseorang yang hanya mencoba untuk mengomentari segala hal yang kita lakukan. Saran tentunya bagus. Hal itu dapat menunjukkan kesalahan kita dan bertujuan untuk perkembangan kita. Namun situasi akan mulai menjadi rumit ketika apapun yang kita lakukan tidak cukup baik atau hanya dipandang negatif untuk orang-orang tertentu di sekitar kita. Meskipun demikian, masih merupakan tanggung jawab kita untuk tetap objektif bagaimana kita menafsirkan dan menyikapinya ya. 3. Ada sifat si perusak diri. Si perusak diri atau disebut self-destructor adalah mereka yang terus-menerus membutuhkan dukunganmu. Namun seberapa banyak kamu mencoba membantu mereka, instead of berubah, mereka malah akan selalu memberi alasan dan membuat kamu merasa bersalah ketika kamu mencoba menunjukkan kelemahan mereka demi kebaikannya. Kamu jelas harus menghindari jenis orang-orang seperti itu, karena kamu hanya membuang-buang waktu dan energi kamu, sementara mereka tidak termotivasi untuk berubah. Next ada narsistik. Narsistik yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu berbicara tentang diri mereka sendiri, selalu mengalihkan perhatian pada diri mereka. Pada dasarnya orang seperti ini tidak memperdulikan kehidupan orang lain selain dirinya sendiri dan memiliki kecenderungan untuk mendominasi dalam percakapan. Kamu sebaiknya menghindari mereka karena kamu tidak akan memiliki tempat dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada, kamu hanya di sana untuk meningkatkan perhatian orang lain pada mereka. Selanjutnya ada sifat jaim. Tipikal yang satu ini gemar menciptakan perspektif orang lain untuk mempertahankan image alias citra diri sendiri. Mereka bukan diri mereka yang sebenarnya ketika mereka berkomunikasi. Gak jarang mereka berbohong agar selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Mereka hanya akan mau membantu apabila ada benefit untuk mereka. Mereka pun hanya akan membantu jika hal tersebut membuat image dirinya meningkat di mata orang lain. Bisa dibilang kamu hanya dibuat bahan perbandingan agar mereka bisa terlihat lebih secara sosial. Dan yang terakhir ada sifat memanfaatin kebaikan orang. Kalian semua pasti memiliki simpati atau sifat peduli terhadap orang lain kan? Nah, energi inilah yang dimanfaatkan oleh tipikal yang satu ini. Gampangnya gini,
Saat kamu ngerasa kalau kebaikan yang kamu lakukan udah dimanfaatkan oleh orang lain berulang-ulang, itu tandanya mereka sudah memanipulasi kebaikanmu loh. Tipe ini selalu membuat kamu merasa bersalah. Mereka akan selalu mencari bantuanmu. Mereka akan berbicara tentang bagaimana mereka telah terluka dan tersakiti secara emosional karena hal-hal tertentu, atau biasa disebut playing victim. Tapi di balik itu semua mereka hanyalah ingin memanfaatkan kebaikanmu saja. Itu dia kriteria dan berbagai tipe orang-orang toksik yang mungkin ada di sekitar kamu. Jika kamu menemukan orang-orang seperti ini, jauhi aja ya freaky people, demi kesehatan mental kamu. Semoga kamu juga bukan merupakan orang toksik ya. Sekian dulu informasi yang Freaky Fit bisa berikan di episode kali ini. Selalu ikutin terus update terbaru dari kami Freaky People. Tetap patuhi protokol dan jaga kesehatan. See ya!